menyampaikan ucapan terima kasih teman-teman media sudah hadir. Bahkan hari ini adalah klarifikasi tentang beberapa pemberitaan yang beredar berkenaan dengan penyebutan preman adat. Saya selaku penasihat hukum yang pasti bahwa klarifikasi ini penting agar jernih persoalannya. Ini ada Pendi sebagai pelapor dari kasus itu kepada teman-teman yang dikatakan tadi adalah para preman adat. Pak Pendi ini yang menyampaikan persoalan yang dialaminya, walaupun dia ini Tionghoa. Nah, dalam pemberitaan itu kan Cina dan Cina atau Tionghoa dan Tionghoa, kok orang Dayak ngurus? Yang pertama kami mau sampaikan bahwa tidak murni Tionghoa. Pendi ini benar Tionghoa, tapi istrinya orang Dayak, orang Sompa. Yang kedua, dia datang ke orang Dayak karena anaknya dari perkawinan dengan perempuan Dayak, ya kan? Itu merasa terhina oleh terlapor, ya saudara William ya. Dia melempar helm. Dipukul enggak Pak Pendi? Dipukul pakai helm ya? Dilempar pakai helm. Dilempar pakai helm. Nah, anaknya dari hasil perkawinan dia dengan orang Dayak, istrinya yang dilecehkan. Yang kedua, yang meletakkan hukum adat ini adalah perangkat adat. Siapa itu? Menurut struktur perangkat adat Dayak Kandayan itu, Pangaraga, Pasirah, Temenggung. Adil Katalino, Bacuramin Kak Seruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Sehubungan dengan tuduhan yang disampaikan oleh saudara Bruder Stefanus Paiman, saudara William, saudara Asrin, saudara Yohanes Nenes, dan Elisius Aidi sebagai dalam siaran media sosial elektronik yang menyatakan bahwa pengurus adat dan anggota Ormas Dayak telah melakukan pemerasan dan bertindak seperti premanisme adat. Dengan ini kami menyampaikan klarifikasi sebagai berikut. 1. Proses hukum adat dijalankan secara sah dan terbuka. Dengan penyelesaian yang kami usulkan adalah bentuk Basaru Semangat, yaitu jalan damai hukum adat Dayak Kanayac. Pihak pelaku justru menghindari mediasi dan tidak menunjukkan itikat baik sejak awal. Rincian saksi adat diberikan berdasarkan hasil musyawarah dan bukti rekaman video, bukan rekayasa. 2. Tidak ada pemaksaan atau pemerasan, ancaman ataupun tekanan fisik terhadap saudara William. Tidak ada keuntungan pribadi yang diambil oleh pengurus adat. Proses berjalan dengan pendampingan dari tokoh adat, saksi masyarakat, dan disampaikan secara lisan dan tertulis. Artinya, tidak terpenuhi satupun unsur pemerasan sebagai diatur dalam KUHP pasal 368 atau 369. 3. Tuduhan premanisme adat adalah fitnah. Istilah premanisme adat adalah narasi yang tidak memiliki dasar hukum bersifat provokatif. Hukum adat diakui dan dihormati dalam Konstitusi Republik Indonesia. Pasal 18B Undang-Undang 1945 sebagai bagian sah dari sistem hukum nasional. Oleh karena itu, menyebut proses adat sebagai tindakan preman adalah bentuk pelecehan terhadap budaya dan warisan leluhur Dayak. 4. Kami akan mengambil langkah hukum terhadap penyebaran fitnah dan pencemaran nama baik lembaga adat yang telah viral di media sosial serta melakukan upaya sistematis untuk melemahkan posisi hukum adat dalam masyarakat. 5. Kami menyerukan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi sepihak. Kami tidak meminta dukungan kepada tokoh lintas suku dan agama mendukung penyelesaian yang adil. 6. Bahwa korban saudara Pendi adalah bagian dari keluarga Dayak
dan hukum adat tidak pernah membeda-bedakan warga berdasarkan latar belakang sebagai mana ditegaskan dalam Kongres Kebudayaan Dayak 1 di Bengkayang. Kami tidak akan membahas fitnah dengan kebencian, tapi dengan kebenaran dan kehormatan adat. Panggilan kami tetap sama. Mari jaga nilai adil Kalino demi kedamaian dan keadilan bersama. Pontianak tanggal 27 Juni 2025. Pangaraga Adat Pontianak Selatan. Nama saya Ulianos menyampaikan hal yang tidak patut yang kami dengar dan kami baca, sehingga tersebar di media massa, di TikTok dan di Facebook. Nah, untuk itu saya minta ke rekan-rekan siapa masuk itu take down kan. Nah, untuk itu saya minta kepada Humas DAD provinsi maupun kota, tolong untuk bertanggung jawab untuk meriliskan berita-berita yang bohong dan hoak itu. Kalau tidak, kami para aktivis ini akan menuntut balik apa yang terjadi ini. Apakah kami ini betul-betul menerima suapan atau kami menekan salah satu oknum yang seperti Pak Uliam melaporkan ke double step. Nah, untuk itu kami selaku aktivis orang Dayak yang diperlu oleh orang Dayak kemanapun kami selalu siap tampil. Oleh maka itu mereka selalu mengencar-ngencar kami, bilang preman adat. Tidak ada kami melakukan preman adat di Dewan Adat. Kami sesuai dengan prosedur anggaran dasar rumah tangga DAD itu sendiri. Tidak kami lebih dari itu. Bila perlu rekan-rekan media massa yang mengaku Humas DAD, tolong rekan-rekan senior, junior dinasihati. Kalau tidak, kami ambil suatu sikap. Itu aja. Terima kasih. Adil ketulian nama perceramian ke surga. Basingat Kak Jubata. Harus.